Pada kesempatan ini saya akan memaparkan ayat Al-Quran di Quran Surat Ar-Ra'd yang artinya guru. Quran Surat 13 ayat 13-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sini dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Kita bisa belajar dari penciptaan, kembali lagi kita ke penciptaan langit dan bumi, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 masa. Bagaimana kekuasaan Allah itu begitu luar biasa. Allah mampu menciptakan bola atom purba dengan suhu yang luar biasa tinggi, meledak, lalu mengembang menjadi semesta yang begitu luasnya, menjadi langit, menjadi planet, menjadi bintang. Luar biasa. Lalu dari penciptaan itu kita ingat bahwa teori mekanika kuantum ya, bahwa energi itu terbagi-bagi. Bagaimana bahwa semua yang ada di langit dan bumi ini merupakan pecahan energi dari Allah, sehingga semua yang ada di langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah ciptaan Allah yang tunduk kepada Allah. Ini guru bertasbih memujinya. Di ayat yang lain Allah banyak ayat yang menyebutkan matahari dan bulan tunduk kepada Allah. Lalu Allah menciptakan, setelah menciptakan bumi dan langit itu, Allah memerintahkan bumi dan langit untuk tunduk kepada Allah. Jadi memang Allah itu kekuasaannya itu tak terbatas. Allah yang maha kuasa, Allah maha pencipta. Jadi kalau maha itu berarti memang maha. Demikian pula para malaikat, apalagi ini para malaikat. Malaikat itu dari cahaya. Lalu utusan Allah yang memang sangat tahu kepada Allah gitu. Mereka takut kepada Allah gitu kan. Apalagi kita manusia ini dari lumpur ya, yang Allah ciptakan memang tujuannya untuk beribadah, dan di sini dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah dengan kekuasaannya bisa melepaskan halilintar untuk menimpa pada siapa yang Allah kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Ada memang ayat yang menyebutkan bahwa demi masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Allah sengaja membuatnya memang seperti itu karena Allah maha mengetahui, tahu bahwa akan ada yang berbantah-bantahan tentang ayat-ayat Allah gitu kan. Tidak ada keraguan, Allah tidak berbuat kesalahan. Ayat yang satu dan ayat yang lainnya itu tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang satu yang ayat yang selanjutnya menggantikan ayat yang sebelumnya, misalkan karena turunnya lebih terakhir, itu tidak ada. Karena Allah yang maha sempurna, maka banyak Allah bersumpah demi masa bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Penafsiran itu bukan ayat Al-Qurannya yang salah ya, akan tetapi memang manusianya yang salah apabila diterapkan kepada yaitu ayat yang berbantah-bantahan bisa relevan, akan tetapi ada ayat yang lain demi masa itu adalah luas sekali Allah. Tapi memang kesalahannya itu kan bukan isi ayatnya, tapi memang penafsirannya. Seperti contoh aja Quran Surat Al-Baqarah misalkan, ada sebagian yang menafsirkan bahwa itu artinya adalah sapi. Ada yang lain juga
menerjemahkannya itu adalah sapi betina, padahal itu sama kan Al-Baqarah gitu kan. Akan tetapi Allah membuat kita berpikir apabila membuka lagi isinya di Al-Baqarah itu adalah isinya adalah menceritakan tentang sapi betina. Dan ini Allah maha keras siksaannya. Yang beriman kepada Allah, yang beriman harus takut, karena ini Allah maha keras siksaannya. Banyak ayat yang lain Allah menyebutkan, Allah berfirman bahwa ya barang siapa yang memang kafir setelah beriman, Allah akan memasukkannya ke neraka jahanam. Dan ini yang 14, hanya kepada Allah doa yang benar. Doa orang-orang kafir itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan sia-sia doa orang kafir itu. Allah maha tinggi. Mereka orang-orang kafir yang beriman, yang kafir setelah beriman itu, mereka sembah selain Allah, padahal itu tidak bisa mengabulkan apapun, tapi mereka ikuti, mereka cintai, mereka perturutkan, dan mengadakan tandingan selain Allah. Makanya ya Allah tidak mengabulkan doanya. Ini nah, berhala-berhala yang mereka sembah ada di Quran surat Al-Maryam ya, bahwa di situ diceritakan bahwa Ibrahim beliau kepada ayahnya itu menyembah berhala ya, menasehati ayahnya bahwa jangan menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, yang tidak dapat melihat, yang tidak dapat melakukan sesuatu gitu kan. Lalu Ibrahim menyebutkan bahwa berhala-berhala itu dihiasi oleh setan gitu. Itu Allah membuat perumpamaan dari berhala-berhala itu. Kita tahu yang kafir itu mereka menyembah setan, mengikuti setan, menjadikan setan sekutunya, menjadikan setan pemimpinnya, dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dicintainya, perempuan-perempuan, harta yang bertumpuk-tumpuk, sawah, ladang, itulah adalah kesenangan yang palsu. Nah, apabila memang manusia lalai, lupa kepada Allah, lupa kepada perintah Allah, disebutkan bahwa orang yang beriman itu adalah bukan kebajikan itu adalah bukan menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur, akan tetapi kebajikan itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, nabi-nabi, dan menyedekahkan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, orang terlantar, musafir, dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, lalu menunaikan janji apabila dia berjanji, sabar dalam kemerawatan, dan itulah orang yang benar, orang yang bertakwa, itu salah satunya. Jadi kalau mereka beriman lalu menjadi kafir gitu kan, kafir setelah beriman, karena ya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, mereka tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada nabi-nabi, itu makanya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia, dan amal mereka pun sia-sia di hadapan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.